Halo semuanya, jadi hari ini kita akan coba buat to-do list application gitu. Ini akan pakai HTML, CSS, sama JavaScript. Dan mungkin ya, idenya adalah nanti kita akan convert juga nih to-do list ini ke React.js gitu. Nah, untuk sekarang, to-do listnya itu menggunakan HTML, CSS, sama JavaScript. Simple-simple aja. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau aku tambahin tes, mengerjakan gitu ya, mengerjakan PR sekolah. Terus aku add, nah tampil di bawah sini gitu kan. Aduh, ke-spill tuh. Belanja rokok gitu ya. Duh, kok rokok sih? Ya udahlah. Kita punya 2 to-do list nih. Render ya, udah berhasil. Aku mau spill dikit di elemennya. Jadi, kita nanti akan belajar juga gitu, bagaimana nambahin elemen dengan JavaScript, gimana remove elemen dari browser dengan JavaScript gitu, gimana cara nambahin kelas gitu, dan sebagainya. Teman-teman bisa perhatikan ya, di UL ini itu ada LI, oke. Ada 2 LI nih, oke. Kok mati sih? Waduh. Oke, kelihatan ya. Jadi di dalam UL itu ada 2 LI. Ini kan LI, ini LI gitu. Nah, ini ada span, ada button juga gitu. Ketika aku perhatikan di sini ya, di span yang ini, mengerjakan PR sekolah, itu kan kelasnya cuma text ya. Kalau aku klik, dia akan nambahin kelas completed di sini. Nah, kita akan pakai JavaScript untuk menambahkan kelas di situ. Dan kalau aku klik lagi, dia akan nge-remove. Oke. Terus kalau aku klik delete, misalnya yang ini ya, mengerjakan PR sekolah, nah itu tuh hilang gitu ya. Sekarang kita cuma punya 1 LI. Kalau aku delete lagi, nah sekarang div ini tuh tiba-tiba muncul ya. Dia punya display block. Oke, kalau aku tambahin misal tes, divnya hilang gitu. Divnya nggak hilang, sorry ya. Divnya nggak hilang, tapi aku tambahin style display none, jadi nggak kelihatan. Kayak gitu. Oke. Ini spill dikit sih untuk apa yang akan kita buat. So, hujan lagi. So anyway, yuk kita buat aplikasi sederhana ini. Oke, so pertama yang akan kita buat adalah folder. Jadi kita buat folder simple to do app atau ya terserah kamu nama foldernya apa, bebas aja. Terus di drag and drop atau dibuka di VS Code ya. Setelah itu di sini kita akan buat 3 file, HTML, CSS, sama JavaScript. Nama filenya itu bebas, cuman extensionnya itu gitu. Kamu bisa langsung buat di sini ya, HTML, CSS, JavaScript gitu. Atau kita bisa open terminal. Nah, terus dalam sini aku mau touch ya, kita akan buat file index.html, style.css, sama script.js gitu. Hit enter, nah sekarang udah ada nih 3 file ini, HTML, CSS, sama JavaScript. Nah, kita balik ke HTML ya, terus di sini tanda seru enter. Nah, ini tuh emmet. Sekarang kita udah punya nih kerangka HTML sangat sederhana. Nah, sekarang kita bisa nih untuk pakai go live, klik aja dan ini akan membuka ini ya, localhost 5500. Oke, kosongan aja, title-nya itu dokumen. Oke. Sekarang kita ubah title-nya ke simple to do app. Save dan udah keubah ya, simple to do app. Oke, di sini kita bisa bungkus semua itu pakai kontainer ya. Kontainernya itu div. Jadi ya kita pakai div. Terus dalam div ini ada title, heading 1 gitu, to-do list misalnya. Nah, terus dalam sini itu ada input sama ada button. Oke, untuk menambahkan to do gitu. Ini ya, udah tampil. Oke, sekarang kita zoom in ya. Sekarang kita tambahin listnya. Jadi setelah kita nambah to do nih misalnya by milk gitu ya. Terus ketika aku add, nah nanti kan list to do-nya itu nampil di bawahnya gitu ya, ke render di bawahnya. Nah itu kita akan pakai tag UL. Nah by default kita kan belum ada nih listnya. Aku akan render tulisan belum ada to do nih gitu di div. Tapi kok aneh ya belum ada to do. Kita pakai bahasa Inggris aja lah ya. No task added yet. Oke, kayak begini. Sekarang
kita akan fokus di styling. Oke, kita bisa sebenarnya ya langsung styling di file HTML-nya kayak bungkus pakai style, terus kita ambil misalnya body, kita ubah background-nya ke blue misalnya, atau blue void, kita save, nah ke render color-nya di body, itu bisa. Tapi cara kayak begini tuh nggak efisien ya, misalnya teman-teman ada container, terus jadi panjang kan nanti stylenya, jadinya kecampur tuh, nggak enak aja dilihat gitu ya, nggak bagus lah. Jadi yang bagus adalah kamu harus buat satu file lain untuk styling gitu. Nah di sini kita punya style.css. Jadi yang sekarang kita tuh harus, aku cut dulu ini ya. Sekarang kita harus menghubungkan HTML ini sama CSS gitu. Kita bisa pakai link relnya style sheet, terus href-nya itu file yang akan kita tuju. Dalam hal ini style.css. Dalam hal ini, cilah. Oke, aku pengennya tutorial ini tuh santai gitu ya, nggak ada kata-kata yang formal gitu ya. Malas aja sih. Jadi aku pengennya tuh buat tutorial tuh yang santai aja gitu. Jadi semua kalangan tuh bisa ngelihat dan bisa belajar gitu kalau mau belajar. Oke, kita udah hubungkan nih style CSS sama HTML-nya. Sekarang kita pergi ke style CSS, kita paste ke sini yang udah kita copy tadi ya. Background blue violet ini. Ketika aku save, nah udah ke apply nih background-nya. Jadi bisa ternyata ya kita buat stylenya itu di file eksternal gitu. Oke, sekarang aku mau reset dulu nih margin sama padding sama box sizing ya. Box sizing itu border box. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sebelum aku save, itu kan ada space ya di sini ya. Kelihatannya ada space. Nah, ketika aku tambahin ini, margin 0, padding 0, box sizing, border box, space-nya hilang gitu. Jadi, simpelnya ini akan ngereset margin, padding sama box sizing. Kayak gitu. By the way, sekarang lagi hujan ya. Harapanku suaraku tetap masuk nih ke teman-teman ya. Sorry banget, karena kita udah ngoding, jadi nggak bisa berhenti teman-teman. Nanti udah males lagi gitu buat kontennya. Oke, kita udah buat reset sederhana. Sekarang aku mau ngambil container. Kalau kita lihat di sini, kita ada div. Oke. Nah, aku mau tambahin kelas nih, supaya kita bisa styling gitu kan. Container. Kayak gini. Jadi kita bisa ambil nih kontainernya, jadi kita bisa styling semua ini. Oke. Kita ambil dulu kelas itu pakai titik yang ngambilnya, container. Kalau ID itu pakainya hashtag, nanti kita akan coba pakai ID ya. Sekarang fokus ke kontainer. Nah di kontainer aku akan taruh width-nya itu 90%. Jadi kita buat background ya, karena kan sekarang nggak kelihatan nih. Kita buat background. Misalnya red ya, supaya kelihatan. Nah 90% itu segini teman-teman. Oke. Kita juga bisa make sure ini tuh harusnya di tengah gitu ya, nggak di pinggir kayak gitu. Jadi kita harus grab bodinya, kita ambil body. Terus di sini aku mau kasih display flags sama justify content itu center. Nah sekarang kontainernya itu sudah ada di tengah. Oke, sekarang aku mau pakai padding top ya, itu 50 pixel. Nah, udah ke push ke bawah gitu kan. Nice. Terus backgroundnya kita coba ubah. Aku nggak mau polosan putih gitu ya. Kita ubah di F5, F5, F5. Seperti ini. Nice. Sekarang untuk container. Oke. Problemnya adalah kalau ada orang yang punya screen atau monitor gitu gede banget. Jadi nantinya kalau di zoom kan kayak gini ya, kalau monitornya gede itu tampilannya pasti kayak gini gitu. Jadi to-do listnya itu kayak panjang banget kontainernya. Aku nggak pengen gitu kayak begini. Pengennya harusnya ada maksimal width. Jadi ada maksimal gitu ya. Maksimalnya berapa? 500 pixel aja. Kayak gitu. Oke. Kita zoom in lagi. Nice. Sekarang aku mau tambahin
apa ya, border radius, boleh pakai border radius 10 pixel gimana. Oke, udah ada nih radius di setiap cornernya gitu. Setelah itu kita coba kasih padding 20 pixel misal. Oke, it's more better ya. Sekarang kita coba kasih box shadow. Box shadow untuk horizontal kiri sama kanan. Aku mau misal nih ya, ini misal 10 pixel ke kanan. Kalau ke kiri ya kamu bisa pakai minus gitu. Kita coba 10 pixel dulu untuk kiri kanan horizontal, 10 pixel atas bawah vertikal. Terus shadow-nya mau berapa? Misalnya 8 pixel. Nah, terus di sini RGB misalnya ya. RGBA, oke. RGBA itu red, green, blue, alpha. Alpha ini untuk shadow-nya ya. Red-nya misalnya aku kasih 0 semua. Green, blue, terus alpha-nya 0,1. Coba lihat ya. Udah kelihatan kan shadow-nya? Kalau nggak kelihatan, aku buat 0 aja bisa nggak? Nah, ini ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini tuh box shadow-nya 10 pixel ke kanan. Kalau aku kasih minus 10 pixel, dia akan ke kiri. Oke? Make sense ya. Kalau aku kasih minus 10 pixel di sini, dia akan ke atas. Oke? Jadi atas bawah itu minus ke atas, plus ke bawah. Kalau horizontal itu minus ke kiri, plus ke kanan. Kayak gitu. Oke. Dan 8 pixel ini shadow-nya. Kalau misalnya 80 pixel gitu. Nah, lebih nyebar kan dia. Kita pakai 8 pixel aja. Terus ini itu X-nya aku kasih 0 aja. Di sini itu 4 pixel. Kayak gini. Nah, terus alfanya itu 0,1. Oke, udah kelihatan smooth lah ya shadow-nya. Oke, sekarang aku mau ubah background-nya ke white aja. Nah, seperti ini. Sekarang kita ambil H1-nya. Oke. Bisa H1 ini kan cuma ada satu ya. Kamu bisa langsung aja H1 gitu. Tapi lebih enak sih pakai kelas ya. Karena kalau nantinya ada H1 lain, itu akan nge-apply ke H1 yang lain itu stylingnya. Ya kalau kamu mau semua H1 punya styling yang sama ya lakukan itu gitu. Tapi ya betternya kita buat kelas title. Kayak gini. Terus kita ambil kelas title. Atau bisa juga heading 1 yang punya kelas title. Ini bisa juga. Nah, misalnya aku mau teksnya tuh di tengah. Text align center. Nah, oke. Terus, misalnya margin bottom. Itu berapa? Misalnya 20 pixel nih. Nah, ada space kan sekarang. Oke, terus colornya aku mau apa nih? Misalnya, aku mau colornya itu 33 kayak gini. Oke, udah berubah ya. So anyway, fontnya itu bisa kamu ubah juga, terserah kamu ya. Misalnya font family itu aku pakai Arial. Kalau nggak ada Arial, pakai sans serif. Nah, kayak gini. Oke, sekarang kita styling ininya. Input sama button. Oke. Aku pengennya sih inputnya itu sampai ke sini gitu ya. Nah, karena kalau sampai ke sini dan buttonnya itu di sebelah kanan gitu ya. Ininya kan nanti 100% ya. Ininya itu di sebelah kanan. Jadi harusnya kita bungkus ini pakai div gitu ya. Pakai div kayak gini. Supaya kita nanti bisa nge-styling ini, oke. Ini input sama buttonnya itu dengan pakai kelas dari div ini. Oke, kelasnya apa? Kita bisa pakai input container. Kayak gini, jadi kita tinggal get namanya input container. Nah, di sini aku akan pakai display flex gitu ya. Display flex. Tentu saja sekarang hampir tidak ada perubahan, tapi ya teman-teman bisa lihat ini sekarang nggak ada space ya antara input sama buttonnya. Terus misal nih di input aku kasih ID ya, misalnya kita taruh ID task input gitu. Sekarang untuk ngambil ID, kita nggak bisa pakai dot lagi ya. Kita bisa pakai hashtag input, task input ya. Task input. Seperti ini.
Nah, di sini aku akan kasih flexnya itu 1 nih. Sekarang dia akan mengambil semua space, ya kan? Teman-teman bisa lihat ya, sekarang sampai di sini dia. Oke, terus kita akan kasih padding 10 pixel. Terus bordernya ini ya teksnya ini, border apa inputannya itu aku harus, bukan harus ya, terserah sih sebenarnya, 1 pixel solid apa colornya DDD aja. Nah, udah berubah ya colornya. Sekarang kita balik ke sini dan kalau teman-teman lihat font size-nya itu ini ya, aku akan ubah font size-nya ke berapa, misalnya 16 pixel. Nah, sekarang aku mau tambahin border nih. Bordernya itu di mana? Di sini. Udah, itu di sini aku nggak mau kasih border karena nanti dia akan ngegap atau bergabung dengan button ini ya. Jadi cuma di sini sama di sini. Gimana caranya, bro? Caranya adalah say border radius. Pertama itu hitungannya itu dari sini ya. Dari atas kiri ini tuh 1, oke, 2, 3, 4 gitu hitungannya. Jadi 1, 2 itu 0 ya berarti. Jadi 1 itu 4 pixel, 2 itu 0, 3 itu 0, oke. Terus 4 itu 4 pixel. Nah, sekarang kamu bisa lihat ya, ini ada border. Semoga kelihatan, ini ada border. Ini nggak ada dan ini tuh nggak ada. Oke, berhasil ya. Sekarang kita styling buttonnya, button add ini. Aku akan tambahin ID aja, karena nanti kita akan get ini ya, input sama buttonnya di JavaScript. Oke, ID-nya aku akan taruh add button. Namanya bebas, tapi ya untuk hari ini, untuk kali ini add button is fine. Kita ambil add button. Oke, nah di add button kita tambahin padding 10 pixel atas bawah ya, kiri kanan 15 pixel. Nah, terus backgroundnya apa? Backgroundnya sih ya kinda like green gitu ya. Itu tuh bagus. Kita pakai green kayak gini. Terus aku mau cari yang mana ya? Kayak gini, fine lah. Oke, kayak gitu aja ya. Terus ya udah bordernya kita ganti lagi nih. Aku mau pakai border none supaya nggak ada tadi ya yang kayak border defaultnya gitu ya. Jelek banget sih kelihatannya. Sudah, terus colornya kita buat white ya, color textnya. Jadi udah berubah. Nice. Sekarang border radiusnya, idenya adalah untuk border radius kita buat yang di ujung ini sama ujung ini. Jadi kalau kita hitung 1 itu harusnya 0, 2 itu 4 pixel. Oke, ini tuh harusnya 0, 1 0, 2 4 pixel. Terus 3 4 pixel. Dan apa nih? Yang paling terakhir 4 ya, ini tuh harusnya 0. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya, input sama buttonnya itu kelihatan menyatu, oke? Karena di sini nggak ada bordernya, jadi kayak satu kesatuan gitu. Terus kita akan ubah, nah ini kursornya aku maunya pointer ya. Ketika di hover ke situ, kursornya harusnya pointer, sama font size-nya aku mau juga 16 pixel is fine. Oke, nice nih sekarang. Sekarang apa lagi ya? Kalau kamu mau ubah backgroundnya gitu ya, ketika kamu hover bisa-bisa aja. Jadi di sini kamu bisa ambil add button. Ketika aku hover nih, aku mau ubah backgroundnya ke misalnya let's say green, tapi aku mau ngambil yang light gitu ya. Kayak beginilah, sedikit terang gitu. Kita hover, nah nggak terlalu beda ya. Nah itu ya, ada bedanya kan ya, sedikit. Kalau mau ada transisinya bisa pakai transition, bukan transform ya. Transisi apa ini? Background berapa? 0,3 second misalnya. Oke. Coba kita 3 second. Nah tuh kan.
ada perubahan, oke, dan perubahannya itu agak lama ya. Kamu bisa mungkin ubah ke merah supaya kelihatan. Nah, ketika aku hover dia tuh 3 detik baru berubah gitu. Nah, ya kan. Jadi ya meternya 0,3 lah, maybe. Oke, fine. Ini kita ubah lagi ke green yang tadi. Nggak tahu sih tadi yang mana. So anyway kita ada perubahan lah ya ketika kita hover, colornya itu berubah. Sekarang kita styling ini ya, empty listnya. Balik ke sini, ke index. Di sini aku akan kasih class name empty list. Kita bisa ambil namanya empty list. Kita bisa buat teksnya tuh di tengah. Terus colornya itu misalnya 888 ya. Padding kita bisa kasih 20 pixel. Nah, kayak begini. Sekarang tentu saja ketika aku add ya, nggak terjadi apa-apa karena kita belum masukkan JavaScript ya di dalam indeksnya. Oke, sekarang kita tutup dulu yang style CSS. Mungkin kita akan balik lagi nanti. Nah, di sini kita bisa sebenarnya still inside the body. Kita bisa pakai script kayak gini. Nah, bisa tuh langsung misal console log hello.js. Nah, kalau kita lihat ya di inspect dan di console, nah ada nih hello.js ke render gitu. Bisa pakai script di dalam HTML atau bisa pakai script di luar. Jadi kita pakai script JS file gitu. Caranya gimana? Caranya adalah script terus source. Nah, source-nya di mana? Source-nya itu di script.js kayak gini. Ini bisa kita copy konsolnya. Oke. Sekarang nggak ada ya clean. Kalau kita refresh, it's clean. Kalau aku balik ke script dan paste ke sini, nah kita ada hello.js. So, pertama kita mau get buttonnya. Jadi di index ini kan ada button nih, button add ini ya, yang punya ID add button. Jadi kita mau ngambil elemen ini ya, button. So, di sini kita buat variabel namanya add button. Oke, set equals to document get element by ID. Karena ini kan ID ya. Oke, karena ini ID, jadi kita bisa pakai get element by ID. Dan nama ID-nya itu apa? Add button. Oke, jadi add button, kayak gini. Nah, sekarang di bawah sini kita bisa buat add button.add event listener. Kita akan nge-listen event click. Oke, jadi ketika kita klik button add button ini, gitu ya, itu akan nge-running callback function ini. Untuk sekarang kita kasih console log button click kayak gini. Nah, sekarang ketika aku klik button ini, perhatikan ya di konsol itu keluar teks button click. Oke, artinya udah berhasil nih. Kita udah berhasil ambil dan kita udah berhasil mendengarkan event klik di button ini, dan ketika buttonnya diklik itu kita ngekonsol teks ini gitu. Oke, nah sekarang aku mau buat function lain gitu ya, yang bisa kita nanti panggil di sini gitu. Nah, kita akan buat function namanya itu add task. Oke. Nah, terus function ini itu sesimpel hanya ngekonsol ya. Kayak gini. Nah, sekarang kita bisa nge-run add task ini di sini. Nah, ini harusnya tuh still run the same thing gitu. Jadi sama aja. Oke, it's still working. Nah, sekarang gimana kita dapat value yang kita typing di dalam inputan ini? Nah, caranya kita balik ke sini lagi dan sekarang kita bisa ambil belum ada, oh ada ini ID task input. Kita ambil task input ya sekarang. Jadi kita balik ke sini. Sekarang kita ambil ID task input. Nah, di sini variabelnya ubah aja. Misalnya task input kayak gini. Nah, di function ini gitu ya, aku mau misalnya console log task input kayak gini dot value. Oke, ini bisa nggak ya? Coba aja kita save dan kita coba klik. Nah, bisa nih keluarkan. Misalnya aku typing hello,
terus aku klik add, nah tampil tuh. Oke, berhasil. Nah tadi kan kita udah ngekonsol task input value berdasarkan ketika kita klik add button gitu kan. Ketika klik add button kita akan ngekonsol hello ini. Tapi aku juga mau nih ketika aku hit enter, ketika aku di dalam inputan ini, itu juga ngekonsol hello gitu. Jadi melakukan hal yang sama gitu. Kita bisa lakukan itu dengan atas input, kita add event listener di sini. Nah, kita tambahin ini bukan klik ya, tapi on press. Tahu apa sih namanya? On press ya harusnya ya. Nggak ada ya. Atau key press. Ya, key press. Oke, jadi ketika ada key yang ditekan, aku mau juga menjalankan function. Nah, function yang aku mau jalankan tuh ini ya. Fungsinya itu ada eventnya di dalamnya. Nah, di sini aku bisa cek nih. Jika event.key yang aku tekan itu adalah enter, oke, ini ya, itu adalah enter, maka aku mau menjalankan add task function. Oke, kita jalanin kayak gini. Jadi ketika aku enter, ini juga ngejalanin add task. Ketika aku klik, ini juga ngejalanin add task gitu. Coba nih, ketika aku kasih hello, enter, tampil. Klik, tampil. Enter, tampil. Add, tampil. Oke, works ya. Nah, misalnya di sini aku punya space banyak ya, terus aku add. Nah, ini kan muncul juga nih space-nya. Aku mau menghapus space itu gitu. Kalau masa sih ada orang mau nambahin banyak space gitu kan? Kayak aneh aja gitu. Jadi kita filter aja space-space-nya itu. Jadi kita bisa pakai cons task text ya, task text set equals to text input.value. Oke. Dan yang akan aku lakukan, aku akan menggunakan .trim function. Ini itu untuk menghapus space gitu ya. Coba kita konsolok supaya kelihatan. Nah, di sini aku akan ngirim banyak space nih. Oke, ketika aku klik add, nah teman-teman bisa lihat ya di sini tuh nggak ada space ya. Cuman ya udah empty string aja gitu. Nggak banyak space kayak yang kita dapetin tadi gitu sebelum kita gunakan trim function ini. Nah, di sini kita bisa cek nih. Jika task text itu empty ya, aku mau nge-return undefined aja gitu. Jadi jangan nge-return apapun kalau cuma kosongan aja gitu. Nextnya di sini aku mau nge-running function yang lain juga gitu. Nama fungsinya adalah create task element. Dan aku akan ngirim text-nya di sini. Kita belum punya nih function ini gitu ya. Jadi kita harus buat dulu functionnya. Function create task element dan parameternya itu ada text di sini karena kan kita ngirim dari sini ya. Nah, terus ya udah apa yang mau kita lakukan di sini gitu. Jadi yang akan aku lakukan di sini itu aku akan menambahkan elemen di sini di dalam UL. Oke. Jadi UL ini aku mau tambahin ID. Oke, ID-nya itu kasih nama task list. Task list kayak gini. Jadi sekarang kita bisa ambil nih ID-nya di sini. Oke, kita copy ini, ambil aja namanya task list. Copy aja. Paste ke sini. Terus di sini tuh kita ubah task list. Kayak gini. Nah, sekarang kita bisa tuh misalnya task list ya. Append child ya, ini akan menambahkan elemen di dalam task list gitu. Untuk sekarang kita coba misal tes gini aja ya, teks gitu. Ini bisa nggak sih kita coba ya? Jadi misalnya atau kita render aja teksnya kayak begini. Coba nih ya. Jadi ketika aku buat tes add append child on node parameter one is not a type node. Jadi nggak bisa. Jadi kita nggak bisa nambahin teks ke task list gitu ya. Pakai using append child itu nggak bisa.
Karena simpelnya function append child ini cuma bisa menambahkan elemen gitu ya, node ke dalam task list gitu. Jadi kita harus buat node-nya dulu. Di sini kita bisa kasih const li set equals to document.create element ya, kita akan create elemen li di sini. Kayak gini. Nah, sekarang kita bisa tuh untuk nge-append child li di dalam sini. Nah, sekarang kalau teman-teman buka buka elemen ya. Buka elemen, terus teman-teman lihat di sini ya. Ini kan sebenarnya di dalam UL itu cuma ada div nih. Ketika aku kasih tes terus add, nah kelihatan kan di sini sekarang itu ada li. Nah, li ini itu dibuat di sini ya, di append gitu. Kalau aku buat lagi, kita akan dapat li lagi gitu. Oke, udah ada nih. Tapi teksnya masih kosong. Nah, sekarang di dalam li itu aku mau taruh span gitu. Jadi aku bisa lagi buat span nih di sini. Jadi const task text span gitu ya. Misalnya set equals to document dot create element. Aku akan create element span. Oke. Nah, sekarang aku bisa tuh kayak text apa tadi namanya? Apa sih? Task span text span dot text content. Oke, jadi aku bisa masukin konten ke dalam span. Nah, aku akan masukin teks ini ya dari inputan. Oke, ini kan dari sini. Nah, ini tuh dari inputan. Oke. Jadi aku akan coba jelasin sedikit ya, semoga masuk gitu. Nah, di sini ini kan kita pertama tuh ngambil task list ya. Ini kan task list ID dari UL ini. Oke, jadi pertama kita punya UL ya. Kita punya UL kayak gini. UL terus closing tag-nya juga kayak gini. Oke, jadi kita pertama punya UL nih. Nah, udah kita ambil UL-nya itu di dalam ini ya, task list. Nah, task list itu nge-append child li yang udah kita buat di sini. Li itu ya li tag gitu ya. Jadi ini satu baris ini itu menambahkan li tag di dalam UL gitu. Jadi di dalam UL itu akan ada li gitu. Ini tuh harusnya li ya. Jadi nantinya setelah kita klik add atau klik enter, itu akan menambahkan li di dalam UL gitu. Kayak begini. Nah, setelah itu, oke, ini kita gedein aja supaya make sense gitu ya. Setelah itu yang terjadi adalah, kita juga buat nih elemen namanya span gitu. Span, dan span ini kita akan taruh di dalam li nantinya. Oke. Tapi untuk sekarang span ini itu belum kita taruh di mana-mana nih. Jadi ini masih ngambang nih, belum kita taruh di mana-mana gitu kan. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita nge-append child lagi di bawah sini. Jadi yang akan kita lakukan adalah li.append child. Oke, jadi kita akan nambahin anak di dalam li gitu. Yang akan kita tambahin adalah text span. Oke. Jadi udah nih kita tambahin text span ke dalam li. Jadi sekarang li itu punya anak yang namanya span gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di dalam span kita udah tambahin nih text contact tuh sama dengan text. Jadi di dalam sini itu ada yang namanya input text ya. Input text kayak gitu. Jadi nanti bentukannya tuh akan kayak begini. UL, LI, span, sama kontennya. Oke, semoga make sense ya. Sekarang kita coba nih untuk menambah misalnya tes. Nah, muncul tuh. Setelah kamu lihat di sini, UL, LI, di dalamnya ada span. Persis kayak yang kita buat di sini. Oke, kalau kita buat lagi tes 2 misalnya, ini akan ngebuat LI yang lain gitu. Jadi ada LI 2 nih sekarang. Ini ada span, ini ada span gitu. Jadi UL-nya tetap 1, tapi LI-nya itu nambah. Seperti itu.
Kita juga bisa sebenarnya untuk nambahin class name gitu. Kalau kamu lihat di sini kan div ini punya class name, class container. Terus div yang ini punya input container. Di dalamnya itu ada input ID tags input. Nah, LI ini kan nggak ada kelas ya. Oke, kita bisa nambahin kelas di dalam LI. Caranya gimana? Caranya di sini mungkin yang pertama yang mau kita styling itu text span-nya ya. Jadi kita bisa nambahin kelas di span. Yang akan kita lakukan adalah text span dot class name. Oke, set equals to ya apapun kelas yang mau kamu buat gitu. Misalnya text kayak gitu. Nah, setelah kamu lihat di sini, sekarang ya tentu saja kosong ya. Kita tambahin tes, terus kamu lihat li. Nah, sekarang span itu punya kelas text task. Aduh, ini belibet banget task sama teks ini. Mirip-mirip banget gitu ya. Oke, sekarang kita bisa styling nih. Misal aku mau balik lagi ya, aku mau remove ini, dot ini ya. Aku mau balik lagi ke style, cuma mau nyoba aja sih untuk nge-styling ya. Jadi UL itu aku mau kasih list style type none. Nah, sekarang udah kehapus tuh yang dot tadi ya. Sekarang lanjut, aku mau styling LI-nya. Oke. Nah, LI aku mau buat padding itu 10 pixel atas bawah, 15 pixel kanan kiri, sama border bottom. Oke. 1 pixel, terus solid, colornya itu DDD, sama displaynya aku buat flex. Sebenarnya display flex yang ini itu nantinya buat menaruh span di kiri sama button delete di kanan. Tapi nantilah supaya nggak bingung, sampai sini aja dulu. Dan next kita akan styling apa ya, buttonnya gitu ya. Tapi sekarang belum punya nih buttonnya. Tapi at least sekarang kita udah kelihatan nih ya kan, ke render gitu. Nice. Oke, kita balik ke sini. Sekarang kita buat buttonnya, button delete gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa buat komen di sini supaya nggak bingung ya. Jadi ini create span element gitu ya, atau create span lah. Terus di bawah sini itu ada create delete button kayak gitu. Nah, untuk buat delete button itu ya hampir sama gitu. Aku akan copy ini semua, paste ke sini, dan ini itu aku ubah ke delete button. Delete button sama dengan document.createElement button. Oke, jadi sekarang yang akan aku mau lakukan adalah di sini masih di dalam LI itu kita punya button. Oke, jadi kita punya button di sini. Duh, ini kok bingung banget kelihatannya ya. So anyway, sorry banget ya. Aduh, ke save lagi. Hey, cuy. Span button. Kayak gini aja lah. Jadi nanti, ini small, medium. Oke, inilah. Jadi nanti di dalam UL itu ada LI. Nah, di dalam LI itu ada span tag gitu ya, sama button tag. Kayak gitu. Oke, sekarang kita udah punya buttonnya. Dan kita akan tambahin kelas nih di button. Jadi delete button dot class name, kita akan buat kelas namanya delete btn kayak gini. Terus teksnya apa? Teksnya aku mau delete. Ini itu string ya. Jadi buttonnya nanti ada teks delete. Oke. Sekarang kita belum append nih ininya delete button. Ya udah kita lakukan di sini ya. Kita copy paste. Nah, sekarang kita akan memasukkan delete button ke dalam LI. Itu yang kita lakukan ya, button ini di dalam LI. Oke, sekarang kita lihat, kita refresh. Kamu bisa lihat ya, UL sekarang nggak ada LI sama sekali. Coba kita tes, add. Nah, sekarang ada LI, dalamnya ada span, dan di dalamnya ada button. Oke, ini apa ini? Oke, anyway.
Kenapa ini span-nya yang punya text delete ya? Kayaknya kita salah nih. Iya, ini tuh harusnya delete button-nya teman-teman, bukan text span. Oke, coba lagi tes. Nah, udah ada tes sama button delete. Oke, nice. Oke, jadi sekarang kita bisa styling LI-nya ya. Jadi balik ke style.css. Terus di sini kita bisa kasih display flags. Terus justify kontennya itu space between. Jadi span-nya ke kiri, button-nya ke kanan. Sama align item itu center ya, supaya semuanya itu ada di tengah. Nah, sudah ada nih teksnya di kiri sama button-nya di kanan. Oke. Sekarang aku mau teks ini itu mengambil semua elemen di sini ya. Jadi dia itu panjang kayak gitu. Kalau kita lihat UL, LI, span itu punya task class. Jadi kita bisa ambil. Jadi kita bisa kasih task text itu flex 1 ya. Kayak gini. Kalau kita buat background red misalnya. Nah, dia akan mengambil semua space yang tersisa. Kalau aku remove flex 1-nya, dia cuma segini. Gitu ya. Oke, nice. Sekarang kita akan styling button ini. Oke, kita hapus dulu background-nya. Nah, di button itu kan ada class delete btn ya. Kita bisa ambil delete btn, oke. Terus di sini aku akan ubah background-nya ke kayak red gitu ya. Jadi red. Aku mau pilih dulu color yang setidaknya kelihatan nice lah. Oke, it's fine. Terus of course colornya itu white. Sama bordernya aku harus hapus. Oke, none. Kita lihat kayak begini. Dan kita akan tambahin padding 5 pixel atas bawah. Sama 10 pixel left and right. Oke, terus kursornya pointer. Apalagi? Border radius ya. Border radiusnya itu border radius, I'm gonna say 4 pixel. Oke, kelihatan udah ya look ya more better lah ya. Kita punya delete button di sini. Oke. Nah, coba kamu lihat ya sekarang kalau aku nambahin task. Nah, kamu lihat ya, kalau aku nambahin to do kayak task gitu ya kan udah tampil tuh di bawah sini. Tapi kok masih ada ini. Jadi kita harus hapus ini ya. Nah, cara hapusnya gimana? Simple sih. Sebenarnya ketika kita ngeklik add task ini, kita harus lakukan sesuatu di dalam sini gitu. Jadi aku akan nge-running function yang lain gitu ya, yang akan aku tambahin komen dulu gitu. Ini akan nge-hide empty message gitu. Nah, di sini aku akan cek empty list function gitu. Kita bisa buat fungsinya di bawah sini. Jadi kita buat function check empty list kayak gini. Nah, sekarang kita harus ambil semua elemen ini ya. Coba kita buat dulu. Nah, kan di sini di kontainer ada UL nih. Aku mau ambil semua LI ini gitu. Kalau ada LI at least 1 gitu ya. Jadi kita harus nge-hide teks ini. Oke, jadi yang akan aku lakukan pertama adalah buat variabel namanya itu text item set equals to document dot query selector all. Oke, kita akan mengambil semua let's say task list. Nah, kenapa task list? Teman-teman bisa lihat ini kan task list nih di UL-nya. Aku akan ambil UL, terus aku akan ambil LI di dalamnya. Oke, jadi semua LI itu aku ambil di sini. Nah, terus yang akan aku lakukan adalah aku akan cek nih if task items-nya itu length-nya itu lebih dari 0. Artinya ada item yang kerender ya. Jadi karena kan lebih dari 0 gitu. Aku akan ambil ini ya, div ini. Oke, aku akan tambahin ID supaya lebih enak aja.
Nah, di sini aku kasih ID itu sama dengan empty message. Oke, sekarang kita ambil ya ini ID ini. Balik ke script, terus kita ambil di atas ini ya. Jadi kasih nama aja empty message. Empty message. Terus dokumen get element by ID, ID-nya itu apa? ID-nya adalah empty message. Nah, di sini kita bisa running tuh empty message, oke. Dot style, kita bisa ngambil style dari empty message. Terus aku akan set display-nya into none. Kayak gitu. Jadi sekarang kalau aku punya list, itu akan menghapus div-nya empty message ini. Oke, empty message ini akan hilang. Which is div ini. Itu akan hilang. Kayak gitu. Tapi aku harus cek lagi, if not, oke, if not, it mean else, itu artinya tax itemnya itu kosong gitu ya, nggak ada tax item ya, kita harus nampilin lagi gitu. Jadi kita kasih empty message.style.display, display apa? Biasanya display block. Oke, kita coba ya, misal tes, add, nah udah tampil kan. By the way, aku mau juga ini tuh ke reset jadi empty gitu ya setelah aku add. So anyway, sekarang coba nih kita, belum bisa delete ya teman-teman. Ya udahlah, berarti sekarang yang akan kita lakukan adalah ketika aku enter atau add gitu ya, ini tuh harus balik ke empty gitu. So ketika kita klik itu berarti kan kita nge-running add task ya, which is ini gitu. Sekarang aku mau text ini itu balik lagi ke empty gitu kan. Ini tuh balik lagi ke empty. Jadi ya udah, berarti kita bisa lakukan itu di sini setelah kita nge-running create task element. Ya udah, kita clear input field-nya. Oke, jadi task input.value itu set it ke empty string gitu. Jadi misal aku kasih tes add, nah kosong kan sekarang. Oke, sekarang gimana buat delete-nya? Sekarang kalau aku klik delete, nothing happen kan? Gimana cara kita nambahin add event listener klik di button ini gitu? Remember buttonnya itu rendernya kan di sini ya, di create task element. Jadi kita bisa basically nambahin add event listener buttonnya itu di sini gitu. Kan kita udah dapat nih delete buttonnya. Ya udah, kita tinggal, aku akan buat komen di sini ya. Add click handler to delete button. Oke, jadi di sini aku bisa kasih delete button dot add event listener. Oke, apa yang mau kita dengerin, apa yang mau kita listen into that button. So which is click ya. So kita akan mendengarkan event click di button ini. Ketika kita klik, aku mau nge-running function. Nah, function ini yang akan kita run. Nah, yang pertama aku akan remove li-nya ya. Jadi li.remove kayak gini. Nah, jadi ketika aku klik delete button, li ini akan hilang gitu. Li ini kan dari sini ya. Oke, kita coba nih. Tes, delete, hilang tuh. Tes, toast-nya kita klik, hilang. Oke, works ya. Coba kita delete. Nah, sekarang tuh nggak muncul tuh kayak yang empty state-nya gitu, empty message-nya tuh nggak muncul gitu. Jadi kita harus nge-running juga check empty list di sini. Kita harus running juga gitu. Jadi ketika kita delete ya dia juga akan ngecek tuh apakah ada task atau enggak. Contoh nih, tes, enter, ada nih ya kan. Toast ada, ketika aku hapus, ketika kosong dia akan menampilkan empty message-nya. Kayak gitu. Great. Sekarang aku mau ketika aku misalnya punya to do nih satu gitu ya. Terus aku klik nih di sini di tesnya. Nah, aku maunya dia itu kayak ada apa sih styling yang ada garisnya itu namanya. Intinya itu menandakan to do itu tuh sudah done gitu. Yang harus kita lakukan adalah ini kan apa dia span ya berarti. Nah, kita bisa add event listener di sini juga gitu. Jadi di bawah sini, after we create the span gitu ya, aku akan buat komen add click handler
Oke, to toggle completion. Kayak gitu. Nah, di sini aku akan ambil text span. Oke, terus add event listener. Apa yang mau kita listen? Ya, klik tentu saja. Klik, terus ketika kita klik teks yang ini, yang di span ini, kita mau ngejalanin function ini gitu. Kita buat function biasa aja, kayak begini. Nah, sekarang aku akan ngambil nih text span yang ini gitu. Caranya ya udah kita kasih text span dot toggle class list kayaknya, class list dot toggle. Jadi artinya kita akan untuk kelasnya di text span ini kita akan toggle gitu ya. Artinya ketika aku klik dia akan nambahin, ketika aku klik lagi dia akan nge-remove gitu. Nah, aku akan toggle apa? Aku akan toggle kelas namanya completed. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Aku buat tes. Terus kamu perhatikan di sini di span ya. Span ketika aku klik. Oke, kamu lihat ya di sini dia akan menambahkan completed class. Oke. Nah, itu tuh yang dilakukan sama ini. Class list toggle. Dia menambahkan ini kalau kita klik dan dia akan nge-remove karena ini kan toggle function ya. Kalau kita klik lagi hilang tuh. Oke, perhatikan yang ini ya. Ketika aku klik ada, ketika aku klik lagi hilang. Nah, sekarang tugas kita ya udah kita styling apa sih namanya? Text ya. Text dot completed itu gitu. Di style.css. Jadi kita bisa langsung aja sebenarnya untuk ngambil completed gitu, atau bisa juga text gitu completed. Nah, di sini kita bisa text decoration itu kita buat line through. Oke, ketika aku klik, nah ada kayak garis kan, line through gitu. Jadi artinya ya ini udah done gitu. Oke, of course di sini kamu bisa nambahin color misalnya ke kayak ya abu-abu gitulah, kayak mau hilang gitu kan. Nah, udah paling mantap nih guys. So anyway, kita udah berhasil nih, kita udah bisa tambah. Oke. Tools whatever lah. Ketika aku klik juga udah berhasil kayak nge-line through teksnya gitu. Kita juga bisa delete dan muncul nih. Oke, dan I think we done. Yang akan kita lakukan lagi adalah aku maunya tuh gini ya. Setelah aku buat tes gitu ya, terus aku refresh, aku pengennya sih tasnya tuh tetap ada di situ, tetap ada di browser gitu. Ya caranya kamu bisa store datanya ke database atau di local storage browsernya gitu. Karena di sini kita punya local storage ya, application, terus ada local storage ini. Sebenarnya video ini tuh tentang to-do list-nya udah selesai teman-teman. Tapi aku mau kasih ekstra fitur lah di to-do list ini, yaitu to-do-nya, konten-kontennya itu bisa di-store ke local storage of the browser kayak gitu. Atau mungkin kita akan lanjut untuk nge-store ini itu di video yang lain gitu ya. Karena jujur aja aku tuh sebenarnya nggak mau buat video yang terlalu panjang, karena kadang orang tuh nonton 30 menit terus karena videonya masih panjang kayaknya capek gitu ya. Jadi ya udah kita akan lanjut gimana cara nge-store data list yang udah tampil ini ke local storage di video selanjutnya ya teman-teman. So terima kasih yang udah nonton. So see you on the next video. Bye bye.